Mbok kurangi. Itu kunci. Kunci itu kalau anak giginya nambah bisa buat buka enggak? Enggak bisa. Kurang bisa enggak buat buka? Enggak bisa. Urusan ganjaran, tapi ini punya fungsi tersendiri. Pahala dapat, lebih dapat, kurang dapat pahalanya. Tapi fungsinya akan berjalan kalau sesuai dengan jumlahnya. Apa solusi Nabi Muhammad SAW? Kasus yang sama. Sahabat datang, ya Rasulullah, saya udah kerja, naik, jatuh lagi. Jatuh bangun. Sekarang udah mentok ya Rasulullah. Udah mentok, udah nyerah saya, nggak bisa apa-apa, udah habis-habisan. Solusinya apa? Nabi Muhammad SAW balik bertanya, lah selama ini apa kamu nggak mengamalkan doa dan tasbihnya malaikat? Yang berkat tasbih malaikat tersebut, seluruh makhluk Allah dikasih rezeki. Jadi kucing dapat rezeki, burung pipit dapat rezeki, burung dara dapat rezeki, ya, ayam dapat rezeki, kambing dapat rezeki. Itu berkat zikirnya malaikat. Malaikat zikir, rezekinya dicairkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kamu gak ngamalkan itu? Rupanya sahabat yang satu ini luput ini amalan ini. Amalan ini luput, yang lain gak ngalami masalah yang seperti itu. Yang satu ini ngalami masalah ini. Ternyata betul, ada amalan Nabi yang luput dari beliau. Nanya sama Rasulullah, apa ya Rasulullah? Saya belum tahu. Kamu kalau habis azan subuh, sholat sunnah fajar 2 rakaat, sebelum sholat subuh dilaksanakan, maka bacalah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Ingat mas ya, 100 kali. Ojo mbok luwi, ojo mbok kurangi. Itu kunci. Kunci itu kalau anak giginya nambah bisa buat buka enggak? Enggak bisa. Kurang bisa enggak buat buka? Enggak bisa. Urusan ganjaran, tapi ini punya fungsi tersendiri. Pahala dapat, lebih dapat, kurang dapat pahalanya. Tapi fungsinya akan berjalan kalau sesuai dengan jumlahnya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Sebelum sholat subuh. 100 kali baca yang benar. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Sahabat dia langsung senang. Oh ini salah saya, lupa amalan Nabi yang satu ini. Diamalkan. Gak lama kemudian hasilnya apa? Cespleng. Rezeki berlimpah, luber-luber sampai ke tetangganya dapat semua, dum-dum ke tetangga dalam waktu singkat. Kalau Anda pengen rezeki Anda berubah dalam waktu singkat, mulai besok pagi amalkan yang satu ini. Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau rahimahullah mengajarkan agar kita dalam satu hari membaca suratul Fatihah sebanyak 100 kali. 100 kali. Ini wirid yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Satu hari baca suratul Fatihah sebanyak 100 kali. Tapi ada caranya. Gak langsung duduk baca 100. Ya pingsan kita. Atau waktunya habis nih ya. Karena Imam Ghazali kalau mengajarkan tuh biasanya yang begini yang sifatnya untuk umum. Jadi pengusaha bisa pakai, supir angkot juga bisa pakai. Ya, atau mungkin supir ini yang ngojek, entah pakai Grab atau pakai Gojek atau pakai yang lain ya bisa Pak, bisa pakai siapapun orangnya, guru juga bisa pakai. Ini wirid yang syamil, kamil dan sifatnya am. Siapapun orangnya bisa pakai. Satu hari baca Al-Fatihah jumlahnya 100 kali. Jangan nanya apa manfaatnya, karena udah terlampau jelas manfaatnya. Ya, nah, orang nanya apa manfaatnya baca Al-Fatihah, itu aneh. Ya, kalau baca Al-Quran nggak usah tanya banyak apa manfaatnya. Satu huruf itu sudah apa? Pahala. Nah, kalau kita baca ini Ummul Quran, ya kita baca ini pahalanya ada berapa nih? Induknya Al-Quran. Ya kita baca kan pasti luar biasa. Kenapa 100 kali? Jangan nanya sama saya. Ya nanya sama Imam Ghazali. Kenapa 100 kali? Tapi nggak ada manfaatnya nanya. Ya kalau mau tahu kenapa 100 kali amalkan. Nanti akan tahu. Ya nanti akan tahu. Mungkin ada yang nanya, itu diajarkan Rasulullah atau tidak? Nah, ini pertanyaan lebih aneh lagi. Ya, Rasulullah sudah mengajarkan kita untuk baca Al-Quran sebanyak mungkin. Rasul nggak melarang kita membaca dalam jumlah tertentu. Justru orang yang melarang seorang muslim baca surat-surat Al-Quran dalam jumlah tertentu, maka orang itu telah berbuat bid'ah. Rasul aja nggak pernah melarang, kamu kok melarang gitu.
Yang ada kan perintah Rasul baca sebanyak mungkin. Dan Rasul menganjurkan orang untuk istiqomah. Dengan menghitung itu akan menjadi istiqomah. Seorang sahabat pun tidak diajarkan oleh Nabi SAW untuk baca surat Al-Ikhlas di dalam setiap rokaat sholatnya. Tapi setiap sholat, dia setiap rokaat baca suratul Ikhlas. Ya, bahkan di riwayat tidak baca yang lain. Ada beberapa sahabat tuh. Yang satu setiap baca surat apapun diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Rasul pun mengatakan, cintamu pada surat Al-Ikhlas menyebabkan engkau masuk ke dalam surga. Nah, Imam Ghazali mengajarkan kita baca 100 kali surat Al-Fatihah. Ya, kita coba amalkan. Caranya gitu kan, dibagi menjadi 5 tahap. Tahap pertama yaitu setelah sholat subuh. Ya mungkin kita setelah subuh wirid zikir, duduk, ya seruput kopi sebentar gitu kan, duduk, diam, baca Al-Fatihah sebanyak 30 kali. Ya 30 kali. Kemudian nanti habis zuhur, ya kurangi 5. Jadi 25. Habis asar, kurangi 5 lagi, jadi berapa? 20. Habis maghrib, kurangi 5 lagi, jadi berapa? 15. Habis isya, kurangi 5 lagi, berapa? Jadi 10. Jadi kalau di total jumlahnya 100. 30, 25, 20, 15, 10. Jumlahnya total 100. Dan ini indahnya ajaran Imam Ghazali. Pagi-pagi kasih yang berat dulu, 30 pagi. Ya kan? Masih banyak energik. Begitu habis isya ini ngantuk-ngantuknya 10. Ya. Udah ringan nih, 10. Ini kalau kita amalkan nanti kita akan lihat keajaiban. Jadi nggak usah tanya apa manfaatnya, ya buktikan sendiri. Jadi kalau orang iklan itu terlampau sering bawa ngasih manfaat ya, itu mungkin kita ini kurang yakin dengan produknya. Tapi udah yakin dengan produknya, ya silahkan Bapak beli, Bapak minum, rasakan sendiri ya. Kalau nggak suka nggak usah beli lagi. Ini keren. Ya. Jadi banyak amalan Islam itu kan tidak dijelaskan manfaatnya kan? Ya, nggak semuanya dijelaskan. Pahalanya iya, tapi manfaatnya nggak dijelaskan. Nggak semuanya. Ada yang dijelaskan sedikit untuk menambah semangat ya, untuk nambah semangat. Maka kita jangan terbiasa manfaatnya apa ya? Manfaatnya apa ya? Seakan-akan kalau nggak tahu manfaatnya nggak mau ngamalkan. Kita amalkan ini lillahi ta'ala. Amalkan ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaatnya apa? Ini kalamullah, berarti saya duduk bersama Allah, saya sedang zikir sama Allah, diampuni dosa saya oleh Allah, dan tentu nanti akan dapat manfaat yang luar biasa. Bonusnya kita akan buktikan sendiri. Ya misalnya mau diniatin, saya tiap hari baca Al-Fatihah 100 kali, selain mengamalkan amal Imam Ghazali, saya pengen bisa beli rumah 20 rumah. Iya tidak apa-apa toh ya, itu juga sedikit, cuma 20. Ya kalau bisa 100 atau 1000 rumah, diniatin tawasul dengan suratul Fatihah, bisa. Karena tawasul dengan amal soleh dianjurkan di dalam Islam. Kalau amal soleh ini manfaatkan, jangan cuma amal soleh, tawasuli. Ya, hajat-hajatmu dengan amal solehmu. Semoga ini diberkati Allah Ta'ala. Insya Allah kita dapat rahmat, dapat semangat, dapat taufik, bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan dan kita dengar. Dan semoga ini bisa disampaikan kepada orang lain. Jadi barokah untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.